Baik, kita akan selanjutnya adalah di subbab implement port security. Di sini terdapat bab secure unused port. Jadi secure unused port ini jadi di perangkat di layer 2 dianggap sebagai titik terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan pada layer 2 adalah beberapa jenis serangan yang paling mudah dilakukan oleh peretas, tetapi ancaman ini juga dapat diminimalkan dengan beberapa solusi umum pada layer 2. Semua port switch interface harus diamankan sebelum switch digunakan dalam lingkungan produksi. Cara mengamankan port bergantung pada fungsinya. Salah satu metode sederhana yang digunakan banyak admin untuk melindungi jaringan, yaitu yang digunakan oleh banyak administrator jaringan, yaitu dengan cara menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Sebagai contoh, jika switch Catalyst 296 memiliki 24 port dan hanya ada 3 koneksi fast Ethernet yang digunakan, maka disarankan untuk menonaktifkan 21 port yang tidak terpakai. Administrasi dapat mengakses setiap port yang tidak digunakan dan memasukkan perintah shutdown pada Cisco iOS. Jika di kemudian hari port tersebut perlu diaktifkan kembali, perintah non-shutdown dapat digunakan. Untuk mengkonfigurasi sekumpulan port sekaligus, gunakan perintah interface range. Lalu, sebagai contoh, untuk menonaktifkan port pas Ethernet 08 hingga port Ethernet 024 pada switch 1, masukkan perintah berikut. Internet fast Ethernet 08 change state to administratively down. Interface range FA08 sampai 24 shutdown. Sebagai ini contohnya, dan ini pesan yang akan muncul jika berhasil. Lalu selanjutnya adalah mitigate MAC address table attack. Metode paling sederhana dan efektif untuk mencegah serangan overflow pada table MAC address adalah dengan mengaktifkan port security. Port security membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan pada suatu port. Administrator jaringan dapat mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port atau membiarkan switch secara dinamis mempelajari sejumlah terbatas alamat MAC. Ketika sebuah port yang telah dikonfigurasi dengan port security menerima sebuah frame, alamat MAC sumber dari frame tersebut dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber aman yang telah dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis pada port tersebut. Dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada sebuah port menjadi 1, port security dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke jaringan. Hal ini membantu memastikan bahwa hanya perangkat yang dikenal yang dapat terhubung ke jaringan, sehingga mengurangi risiko akses yang tidak sah dan potensi serangan. Catatannya, alamat MAC ditunjukkan sebagai 24 bit untuk kesederhanaan. Baik, selanjutnya adalah enable port security. Notice in this example the switch port security command was rejected. Jadi dalam perintah ini switch port security ditolak. Hal ini disebabkan karena port security hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke mode dinamis auto trunking on. Oleh karena itu, dalam contoh ini port harus dikonfigurasi terlebih dahulu dengan perintah switch port mode access. Jadi berikut adalah langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan port security. Jadi yang pertama adalah akses interface yang akan dikonfigurasi. Di sini adalah menggunakan interface fast Ethernet 01. Lalu
Jadi catatan yang kedua adalah mengaktifkan switch port security. Lalu di sini adalah mengakses mode, mengubah modenya menjadi mode ke port akses. Lalu di sini adalah mengaktifkan kembali port security. Command reject. Nah, jadi jika dinamik dia akan menolaknya. Jadi harus menggunakan mode akses terlebih dahulu. Lalu aktifkan kembali port security-nya, lalu N. Jadi setelah port security diaktifkan, Anda dapat menggunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan port security saat ini untuk fast Ethernet 01. Berikut adalah contohnya. Show port security interface 01. Nah, ini adalah hasilnya akan ditampilkannya. Nah, di sini ada secure down. Jadi jika port security diaktifkan, status port adalah secure down, yang berarti tidak ada perangkat yang terhubung dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Jadi di sini ada catatannya. Jika sebuah port aktif dikonfigurasi dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke kondisi error disable. Kondisi ini akan dibahas lebih lanjut berikutnya. Nah, setelah port security diaktifkan, detail spesifik port security lainnya dapat dikonfigurasi seperti ditunjukkan dalam contoh ini. Switch port security. Jadi setelah mengkonfigurasi port security, jadi administrator jaringan dapat secara efektif melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan potensi serangan. Limit and learn MAC address. Jadi untuk menetapkan jumlah maksimum alamat MAC yang diizinkan pada suatu port, gunakan perintah switch port security maximum value. Jadi nilai default untuk port security adalah 1. Jumlah maksimum alamat MAC yang dapat dikonfigurasi tergantung pada jenis switch dan versi iOS. Dalam contoh ini, maksimum yang dapat dikonfigurasi adalah 8192. Nah, di sini konfigurasi interface. Masuk konfigurasi interface untuk port yang akan dikonfigurasi. Switch port security maximum. Nah, di sini dilihat 1 sampai 8192. Switch port security maximum. Lalu yang kedua adalah cara pembelajaran alamat MAC. Jadi switch dapat dikonfigurasi untuk belajar tentang MAC address di port aman dengan 3 cara, yaitu yang pertama manually configure. Jadi dikonfigurasi secara manual. Administrator secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis menggunakan perintah berikut. Di switch port security MAC address dynamic learn. Jadi pembelajaran secara dinamis. Saat perintah switch port security dimasukkan, sumber MAC saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis diamankan, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi startup. Jika switch reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat tersebut. Lalu di sini ada dynamic learn sticky.
Jadi dynamic learn sticky ini administrator dapat mengaktifkan switch untuk secara dinamis belajar alamat MAC dan menempelkan mereka ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah berikut: switch port security MAC address sticky. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan akan mengcommit alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Nah, lalu di sini ada contoh lengkap konfigurasi port security untuk pas Ethernet 01 dengan satu host yang terhubung ke port pas Ethernet 01. Administrator menentukan maksimum 2 alamat MAC, mengkonfigurasi satu alamat MAC aman secara manual, dan kemudian mengkonfigurasi port untuk belajar alamat MAC aman tambahan hingga maksimum 2. Nah, perintah ini setelah kita melakukan ini konfigurasi secara manual, jadi maksimum 2 alamat MAC, yang mengkonfigurasi satu alamat MAC aman secara manual dan kemudian mengkonfigurasi port untuk belajar alamat MAC sticky learn. Lalu di sini adalah perintah untuk mengeceknya apakah verifikasi konfigurasinya berhasil atau tidak. Kita memverifikasi menggunakan perintah show port security interface. Lalu di sini output akan menunjukkan bahwa port security diaktifkan, status port adalah secure up. Oke, baik, selanjutnya adalah port security egging. Port security egging digunakan untuk mengatur waktu kedaluarsa atau egging time bagi alamat MAC yang telah diamankan, baik yang bersifat statis maupun dinamis pada suatu port. Pada setiap port terdapat 2 jenis egging yang didukung, yaitu absolute dan inactivity. Jadi absolute itu adalah alamat MAC aman akan dihapus dari port setelah waktu egging yang ditentukan. Yang kedua, inactivity. Alamat MAC aman akan dihapus hanya jika aktif selama waktu egging yang ditentukan. Jadi dengan port security egging kita dapat menghapus alamat MAC yang aman tanpa perlu menghapusnya secara manual. Waktu egging juga bisa diperpanjang untuk memastikan alamat MAC sebelumnya tetap ada meskipun alamat MAC baru ditambahkan. Pada port tertentu kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan egging untuk alamat yang dikonfigurasi secara statis. Nah, di sini untuk mengatur egging pada port yang aman kita dapat menggunakan perintah berikut: switch port security egging time, misalnya 10. Seorang dalam mode misalnya 10, ini maksudnya 10 menit dalam mode inactivity dan memverifikasi dengan perintah show port security interface. Nah, ini detail yang akan ditampilkan. Egging time-nya adalah 10 menit sesuai dengan yang dimasukkan. Selanjutnya adalah port security violation mode. Jadi jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat yang telah diamankan, maka pelanggaran port terjadi. Secara default, port akan masuk ke error disable state, di mana port tersebut menjadi nonaktif. Untuk mengatur mode pelanggaran port security, gunakan perintah berikut, yaitu switch port security violation. Berikut adalah penjelasan singkat tentang 3 mode pelanggaran ini. Yaitu yang pertama adalah shutdown.
Port akan dinonaktifkan shutdown ketika terjadi pelanggaran, membuatnya masuk ke status error disable. Lalu yang kedua ada restrict. Jadi paket dari alamat MAC yang tidak aman akan diblokir dan switch akan mencatat pelanggaran ini di log serta meningkatkan penghitungan pelanggaran. Lalu yang ketiga adalah protect. Paket dari alamat MAC yang tidak aman akan diblokir, namun tidak ada pesan atau log yang dibuat. Status port tetap aktif. Lalu di sini contoh konfigurasinya. Dalam contoh ini seorang admin mengubah mode pelanggaran keamanan menjadi restrict dan memverifikasi perubahan tersebut dengan perintah show port security interface. Nah, dia mengubahnya menjadi restrict, lalu dia akan mengeceknya dengan show port security. Lalu di sini bisa terlihat bahwa violation modenya adalah restrict. Nah, dengan mode pelanggaran ini memungkinkan admin untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan. Lalu di sini port in error disable state. Apa yang akan terjadi ketika terjadi pelanggaran port dengan mode shutdown? Port akan secara fisik dimatikan dan ditempatkan dalam status error disable, sehingga tidak ada lalu lintas yang dapat dikirim atau diterima pada port tersebut. Jadi pada contoh ini mode pelanggaran port security diatur kembali dengan pengaturan default, yaitu shutdown. Setelahnya host dengan alamat MAC yang itu sebagai berikut ini dicabut dan host baru terhubung ke port Fast Ethernet 01. Nah, di sini switch port security violation shutdown. Ini adalah contohnya. Catatannya adalah status protokol dan link berubah menjadi down dan lampu LED port juga mati. Saat diperiksa, perintah show interface menunjukkan status port sebagai error disable. Perintah show security interface menunjukkan status port berubah menjadi secure shutdown. Ini secure shutdown dengan penghitungan pelanggaran bertambah 1. Secure violation count bertambah 1. Oke. Lalu administrator harus menyelidiki penyebab pelanggaran keamanan ini. Jika perangkat yang tidak diotorisasi terhubung ke port aman, ancaman keamanan harus diatasi sebelum mengaktifkan kembali port tersebut. Nah, jika perangkat asli terhubung kembali ke Fast Ethernet 01, administrator dapat mengaktifkan port kembali dengan perintah shutdown diikuti oleh no shutdown. Shutdown diikuti oleh no shutdown. Nah, ini adalah contohnya. Oke, selanjutnya adalah verify port security. Setelah mengkonfigurasi port security pada switch, langkah selanjutnya adalah memverifikasi setiap antarmuka untuk memastikan pengaturan port security telah diterapkan dengan benar, serta memeriksa bahwa alamat MAC statis sudah dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Port security pada semua interface. Untuk melihat pengaturan port security di seluruh antarmuka switch, gunakan perintah show port security. Pada contoh ini hanya satu port yang dikonfigurasi dengan perintah switch port security. Nah, itu Fast Ethernet 01. Port security for a specific interface.
Jadi gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail port security pada antarmuka tertentu, seperti contoh show port security interface fast ethernet 01. Nah, ini contoh yang akan di show, yang akan ditampilkan. Verifikasi learn MAC address. Jadi untuk memastikan bahwa alamat MAC telah tersimpan sticking ke konfigurasi, gunakan perintah show run seperti pada contoh berikut. Show run interface 01. Switch mode access, switch port hosting 2, switch port security MAC address sticky. Nah, lalu selanjutnya adalah verify secure MAC address. Jadi untuk memastikan, untuk menampilkan semua alamat MAC yang aman, baik yang dikonfigurasi secara manual maupun yang dipelajari secara dinamis pada seluruh antarmuka switch, gunakan perintah show port security address sebagai berikut. Show port security address. Nah, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, jadi dengan langkah-langkah ini administrator jaringan dapat memverifikasi bahwa pengaturan port security telah diterapkan dengan benar di switch dan memastikan bahwa alamat MAC yang aman terdaftar dan berfungsi sesuai di konfigurasi. Oke, selanjutnya adalah syntax checker implement port security. Jadi di sini kita pertama diminta use the interface. Kita akan menggunakan interface FA05. Oke, selanjutnya enable the port for access mode. Switch port mode access. Lalu enable port security. Switch port security. Switch port security. Oke, selanjutnya enable selanjutnya adalah set the maximum number of MAC address. Switch port security maximum 3. You must enter the exact and full command of switch port security maximum 3. Oke, selanjutnya diminta statically configure the MAC address AABB121234. Oke, switch port security MAC address AABB1234. Selanjutnya configure the port to dynamically learn additional MAC address and dynamically add them to the running configuration. Switch port security MAC address sticky and enter the command to verify port security for all interface. Berarti show port security. Nah, baik. Selanjutnya sudah kita tampilkan enter the command to verify security for all interface. Nah, ini kita akan
Ini adalah show port security untuk menampilkan seluruh interface yang terkonfigurasi hanya pas Ethernet 05. Selanjutnya, enter the command to verify port security on pas Ethernet 05. Use FA05 for the interface name. Jadi show port security interface FA05. Oke, sudah muncul. Selanjutnya, enter the command that will display all the address to verify that the manually configuration and dynamically learn MAC address are in the surrounding configuration. Show port security address. Baik, ini adalah tampilan yang diberikan. You have successfully configured and verified port security for the interface. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Baik, pada modul 11 kali ini saya akan bahas tentang mitigate VLAN attacks. VLAN attacks review. As a quick review, a VLAN shopping attacks can be launched in one free way. Spoofing the HTTP message from the attacking host the cause the switch to enter tracking mode. From here, the attackers can send traffic tagged with the target VLAN and the switch the delivers the packets to the destination. Introducing and enabling tracking. The attackers can access all the VLANs, the victim switch from the Rego switch. Another type of VLAN hopping attacks is a double tagging or double encapsulated attacks. These attacks takes advantage of the way hardware one most switches operate. Nah, di sini kita melakukan pada modul ini tuh kita membahas tentang mitigasi serangan VLAN, yang dimana serangan VLAN ini sebagai tinjauan singkat, serangan hopping VLAN itu dapat diluncurkan sebagai salah satu dari 3 cara. Nah, yang pertama itu ada memasukkan pesan DHCP dari host penyerangan untuk menyebabkan switch masuk ke mode tracking. Di sini itu penyerangan dapat mengirimkan broadcast yang ditandai dengan VLAN target dan switch kemudian mengirimkan paket ke tujuannya. Lalu yang kedua ada memperkenalkan switch, yang dimana si jahat dan mengaktifkan tracking, yang dimana penyerangan kemudian dapat mengakses semua VLAN pada switch korban dari switch jahat. Lalu selanjutnya ada jenis serangan VLAN hopping lainnya adalah serangan double tagging atau double encapsulate. Di sini serangan ini memanfaatkan cara kerja perangkat keras pada bagian besar switch. Lalu selanjutnya ada step to mitigation VLAN hopping attacks. Langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hopping. Di sini ada pertama yaitu nonaktifkan negosiasi DHCP, auto tracking pada port non-tracking dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka ke akses pada switch port. Lalu yang kedua ada notifikasi port yang tidak digunakan dan diletakkan di VLAN yang tidak digunakan. Lalu langkah ketiga yaitu aktifkan
tautan terang secara manual pada port trunking dan menggunakan perintah switch port ke mode terang. Lalu langkah keempat yaitu di sini langkah keempat yaitu nonaktifkan negosiasi DHCP auto trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah support negotiation. Dan langkah yang kelima yang terakhir ini, terapkan VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah support trunk native VLAN number. Misalnya pada fast Misalnya pada port fast Ethernet 0/1 itu hingga fast Ethernet 0/16. Lalu selanjutnya itu ada syntax secure mitigation VLAN hopping attacks, yaitu pemeriksaan sintaks dan mengurangi serangan VLAN hopping. Jadi, mitigate VLAN hopping attacks one the specific requirements, yaitu mengurangi serangan VLAN hopping pada suite berdasarkan persyaratan yang diterapkan. Nah, lalu di sini ada DHCP Attacks Review. The goal of the DHCP starvation attacks is to create a denial of service loss for connecting client. DHCP starvation attacks require and attacks to such as gobbler, recall that these DHCP starving attacks can be effectively mitigated by using port security because gobbler use unique source MAC address for each DHCP request. However, mitigation DHCP smoothing attacks requires more protection. Gobbler could be configured to use the actual interface MAC address as the source Ethernet address, but specify a different Ethernet address in the DHCP payload. Jadi di sini kita membahas tentang mengurangi serangan DHCP, yang dimana serangan DHCP adalah starvation itu untuk menciptakan denial of service DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP starvation itu memerlukan alat serangan seperti gobbler. Jadi serangan DHCP starvation itu dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena gobbler menggunakan alamat MAC sumber yang berasal dari sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun mitigasi serangan smoothing DHCP itu memerlukan perlindungan lebih besar. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tetapi menentukan alamat Ethernet yang berada dalam muatan DHCP sendiri. Lalu serangan smoothing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan DHCP smoothing pada port terpercaya.
Nah, di sini ada pengintaian DHCP snoping. Jadi di sini tuh pengintaian DHCP tidak bergantung pada alamat MAC sumber, namun sebaliknya. Nah, di mana pengintaian DHCP itu menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak. Karena terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Namun, kemudian dia memfilter pesan DHCP dan membatasi broadcast DHCP dari sumber yang terpercaya. Nah, perangkat yang ada di bawah kendali administratif itu seperti switch, router, dan server itu merupakan perangkat sumber terpercaya yang dimana perangkat apapun yang berada di luar firewall atau di luar jaringan itu merupakan sumber yang tidak terpercaya. Namun, semua port akses umumnya dilakukan sebagai sumber yang tidak terpercaya. Kayak contohnya pada gambar ini. Di sini ada DHCP server, lalu ada regular DHCP server dan DHCP client-nya. Jadi, coba perhatikan bagian bawah server DHCP. Ini ya, DHCP server. Ini tuh DHCP server jahat itu akan berada di port yang tidak terpercaya setelah mengaktifkan DHCP snoping. Jadi setelah semua diperlakukan sebagai tidak terpercaya secara default, maka biasanya dia melakukan termuka yang berupa tautan dan port terang yang terhubung langsung dari server itu ke DHCP yang sah. Biasanya ini dikonfigurasi secara eksplisit sebagai yang terpercaya. Namun, pada tabel DHCP dibuat dengan menyertakan alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak terpercaya, biasanya alamat IP yang diterapkan server DHCP ke perangkat tersebut gitu. Alamat MAC itu dan IP itu biasanya diikat sama karena itu tabel dari pengikatan DHCP snoping. Lalu selanjutnya ada step to implementation DHCP snoping, langkah-langkah untuk menerapkan DHCP snoping. Yang pertama ada enable DHCP snoping by using the IP DHCP snoping global configuration command, yaitu aktifkan DHCP snoping dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snoping. Yang kedua itu ada one transport user the IP DHCP snoping trust interface configuration command, yang dimana pada port terpercaya gunakan perintah konfigurasi antarmuka terpercaya pada IP DHCP snoping. Yang ketiga ada limit the number of DHCP check that can be verified on unset ports by using the IP DHCP snoping limit writer interface configurasi command. Jadi yang ketiga itu kita membatasi jumlah pesanan penampungan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi yang termuka IP DHCP snoping limit rate. Lalu yang keempat ada enable DHCP snoping by VLAN or by rank of VLANs by using the IP DHCP snoping VLAN global configuration command. Yang dimana dia aktifkan DHCP snoping lalu berdasarkan VLAN atau berdasarkan rentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global DHCP snoping VLAN. Lalu yang di sini ada contoh konfigurasi DHCP snoping. Jadi di sini ada topologi untuk di sini ada topologi referensi untuk contoh DHCP snoping yang ditunjukkan pada gambar bahwa di sini ada FA/5 ini adalah port yang tidak terpercaya karena terhubung ke dalam PC. Nah, lalu ada FA1 adalah port yang terpercaya karena dia terhubung langsung pada server DHCP servernya. Jadi contoh cara konfigurasi DHCP snoping pada switch 1 itu di mana kita bagaimana DHCP snoping diaktifkan terlebih dahulu kemudian lalu ke server DHCP terpercaya secara
Oke, di sini kita akan bahas DHCP snapping configuration. The follow is an example how configure DHCP snapping. One switch. Notice DHCP snapping is first enabled. Then the user interface to the DHCP server is accompanied through next the rank as parts Ethernet ports from user the show IP DHCP snapping privilege X command to vary DHCP snapping so IP DHCP snapping. Bidding to view the clients that have archived DHCP information. As shown in the XCOM. Note that DHCP snapping is also requested by Dynamics ARP inspection DI, which is the next topic. Nah, jadi ini adalah contoh di mana mengkonfigurasi DHCP snapping pada switch 1. Perlihatkan bagaimana DHCP snapping itu diaktifkan terlebih dahulu, kemudian antarmuka dulu ke server DHCP terpercaya secara eksplisit. Selanjutnya rentang port fast Ethernet dari FA0 sampai 5 hingga FA/24 sehingga dipercaya secara default batas kecepatan ditetapkan menjadi 6 paket per detik. Terakhir ada DHCP snapping yang diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Nah, di sini gunakan perintah show IP DHCP snapping privilege exe untuk memverifikasi DHCP snapping dan show IP DHCP snapping bidding untuk melihat klien yang telah menerima konfigurasi DHCP seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Catatannya, DHCP snapping juga diperlukan oleh Dynamic ARP Inspection DAI yang merupakan topik pada berikutnya. Ini adalah pemeriksaan sintaksi mengurangi serangan DHCP dan di mana terapkan DHCP snapping untuk saklek berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditemukan. Di sini ada IP DHCP snapping, enter interface konfigurasi modelnya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salobita Gipari. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 11.4 yaitu Mitigate ARP Attacks. Nah, di 11.4.1 yaitu Dynamic ARP Inspection. In a typical ARP attack, a threat actor can send unsolicited ARP request to other hosts on the subnet with the MAC address or threat actor and the IP address of default gateway to prevent ARP spoofing and the resulting ARP poisoning. Switch must ensure that only valid ARP requests and replies are relayed. Dynamic ARP inspection (DAI) requires DHCP snooping and help prevent ARP attacks by not relaying invalid or gratuitous ARP requests out to other port in the same VLAN, intercepting all ARP requests and replies on untrusted port, verifying its intercepted packet for a valid IP to make binding, lalu dropping and logging ARP requests coming from invalid source to prevent ARP poisoning,
error disabling the interface if the configured by number of ARP packet is exceed. Nah, di 11.4.1 itu dalam serangan ARP yang umum, pelaku ancaman itu dapat mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default. Nah, untuk mencegah spoofing ARP dan poisoning ARP yang diakibatkan switch harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang dapat diteruskan. Nah, Dynamic ARP Inspection ini memerlukan pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan satu, tidak meneruskan permintaan ARP yang tidak valid atau tidak perlu ke port lain dalam VLAN yang sama, menyadap semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak terpercaya, memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk peningkatan IP ke MAC yang valid, membuang dan mencatat permintaan ARP yang berasal dari sumber yang tidak valid guna mencegah keracunan ARP. Nah, terakhir terjadi kesalahan saat menonaktifkan antarmuka jika jumlah DAI paket ARP yang dikonfigurasi terlampaui. Nah, selanjutnya di 11.4.2 DAI Implementation Guidelines to mitigate the chance of ARP spoofing and ARP poisoning, follow this DAI implementation guidelines. 1. Enable DHCP snooping globally. 2. Enable DHCP snooping on selected VLAN. 3. Enable DAI on selected VLANs. 4. Configure trusted interface for DHCP snooping and ARP inspection. It is generally advisable to configure all access with switch port as untrusted and to configure all uplink port that are connected to the other switch as trusted. The sample topology in the figure identifies trusted and untrusted ports. Nah, di 11.4.2 itu pedoman mengimplementasikan DAI. Nah, untuk mengurangi risiko ARP spoofing dan ARP poisoning, ikuti guideline yang disebutkan di bawah ini. Nah, yang pertama itu aktifkan pengintaian DHCP secara global, aktifkan pengintaian DHCP pada VLAN terpilih, aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih, lalu terakhir konfigurasikan interface terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Nah, secara umum disarankan untuk mengkonfigurasikan semua port switch akses sebagai tidak terpercaya dan untrusted, dan mengkonfigurasikan semua port uplink yang terhubung ke switch lainnya sebagai trusted. Nah, sampel di bawah ini nih menunjukkan port terpercaya dan tidak terpercaya. Trusted port, untrusted port. Ini semua yang dari luar tuh dia untrusted port. Nah, yang di 11.4.3 DAI configuration example. In this previous topology, switch 1 is connecting two users on VLAN 10. DAI will be configured to mitigate against ARP spoofing and ARP poisoning attacks. As shown in the example, DHCP snooping is enabled because DAI requires the DHCP snooping binding table to operate. Next, DHCP snooping and ARP inspection are enabled for the PCs on VLAN 10. The uplink port to the router is trusted and therefore is configured as trusted for DHCP snooping and ARP inspection. Nah, di 11.4.3 itu contoh mengkonfigurasikan DAI. Nah, pada topologi sebelumnya itu switch 1 itu dihubungkan dengan dua pengguna pada VLAN 10. DAI akan dikonfigurasi untuk mengurangi serangan ARP spoofing dan ARP poisoning. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, DHCP snooping itu diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikatan DHCP snooping untuk beroperasi. Selanjutnya, DHCP snooping dan pemeriksaan ARP diaktifkan untuk PC pada VLAN 10. Port uplink ke router dipercaya trusted router, dan oleh karena itu dikonfigurasi sebagai trusted untuk DHCP snooping dan pemeriksa ARP. Ini contoh ininya.
Contoh komennya IP DHCP snooping, IP DHCP snooping VLAN 10, IP inspection VLAN 10, interface, DHCP snooping trust, the IP inspection trust. Nah, the AI can also be configured to check for both destination or source MAC and IP address. Destination MAC checks the destination MAC address in the Ethernet header against the target MAC address in ARP body. Source MAC checks the source MAC address in the Ethernet header against the sender MAC address in the ARP body. IP address check the ARP body for invalid and unexpected IP addressing, including address 000 and all IP multicast address. The IP IRP inspection validate source MAC, destination MAC, IP. Global configuration command is used to configure the AI to drop IRP packet when the IP address are invalid. It can be used to when the MAC address in the body of the IRP packet do not match the address that are specified in the Ethernet header. Notice in the following example how only one command can be configured. Therefore, entering multiple IP IRP inspection validate command override the previous command to include more than one validation method. Enter them on the same command line as shown as and verified in the following output. Selanjutnya di 11.4.4 syntax checker mitigate IRP attacks. Nah, implement the AI for a switch based on the following topology and specified requirement. Nah, terapkan DAI untuk switch berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Nah, kita bisa lihat di show all. Nah, ini komen untuk mengkonfigurasi DAI pada switch. Nah, ini DAI PDC snooping, masukin interface-nya, masukin komen IP DHCP snooping trust, IP IRP inspection trust, lalu exit. Nah, ini kita masukkan IP DHCP snooping ke VLAN mana aja di VLAN 10, 20, 30 sampai 49. Nah, selanjutnya di 11.5. Di 11.5.1 port face and BPDU guard. Recall that network attackers can manipulate the spanning tree protocol (STP) to conduct an attack by spoofing the root bridge and changing the topology of network. To mitigate spanning tree protocol (STP), manipulation attack use port face and bit protocol data unit (BPDU guard). One port face. Port face immediately brings an interface configured as an access port to the forwarding state from a blocking state. Bypassing the listening, and learning states apply to all end-user ports. Port face should only be configured on port attacked to end device. BPDO guard. BPDO guard immediately error disable and a port that receive a BPDO like port face, BPDO guard should only be configured on interface attack to end device. In the figure, the access port for switch 1 should be configured with port face and BPDO guard. Nah, ingat bahwa penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol untuk melakukan serangan dengan memasukkan root bridge dan mengubah topologi jaringan. Untuk mengurangi serangan manipulasi spanning tree, itu gunakan port face dan bridge protocol data unit BPDU guard. Nah, yang pertama itu port face. Port face itu segera membawa interface yang dikonfigurasi sebagai port akses ke status penerusan dari status pemblokiran. Nah, melewati status listening dan learning itu berlaku untuk semua port pengguna dari end device. Nah,
port face itu hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang pada end device. Lalu yang kedua itu BPDO Guard. BPDO Guard itu segera menonaktifkan port yang menerima BPDU seperti port face. BPDO Guard hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terhubung ke end device. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan port akses untuk switch WAN itu harus dikonfigurasi dengan port face dan BPDO Guard. Ini akses port ini itu harus dikonfigurasi dengan port face dan BPDO Guard. Nah, di 11.5.2 configure port face. Port face bypass the STP listening and learning state to minimize the time that access port must wait for STP to converge. If port face is enabled on port connecting to another switch, there is a risk of creating a spanning tree loop. Port face can be enabled on interface by using the spanning tree port face interface configuration command. Alternatively, port face can be configured globally on all access port by using the spanning tree port face default global configuration command. To verify whether port face is enabled globally, you can use either the show running config begin span command or the show spanning tree summary command. To verify if port face is enabled on interface, use the show running config interface tab number or number command. As shown in the following example, the show spanning tree interface type or number detail command can also be used for verification. Notice that when port face is enabled, warning message are displayed. Nah, selanjutnya di 11.5.2 itu configure port face, yaitu port face melewati status listening dan learning STP untuk meminimalkan waktu yang harus ditunggu port access agar STP itu dapat menyatu. Nah, jika port face diaktifkan pada port yang terhubung kepada switch lain, ada resiko menciptakan loop spanning tree. Nah, port face dapat diaktifkan pada suatu interface dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka spanning tree port face. Nah, atau port face dapat dikonfigurasi secara global pada semua port akses dengan menggunakan perintah konfigurasi global default spanning tree port face. Nah, untuk memverifikasi apakah port face itu diaktifkan, Anda itu dapat menggunakan perintah show running config begin span atau perintah show spanning tree summary. Nah, untuk memverifikasi apakah port face itu diaktifkan pada suatu interface, gunakan perintah show running config interface. Seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, perintah show spanning tree interface juga dapat digunakan untuk verifikasi. Nah, perhatikan di bawah ini, itu ketika port face diaktifkan, pesan peringatan itu dia muncul. Ini. Nah, ini warning. Port face should only be enabled on port connected to a single host. Connecting hubs, concentrator, switch, bridge, etc. etc. to this interface when port face is enabled can cause temporary bridging loops. Use with caution. Nah, selanjutnya di 11.5.3 configure BPDO Guard. Even though port face is enabled, the interface will still listen for BPDU. Unexpected BPDU might be accidental on or part of an unauthorized attempt to add a switch to the network. If any BPDUs are received on BPDO Guard enabled port, that port is put into error disabled state. This means the port is shut down and must be manually re-enabled or automatically recovered to the error disable recovery calls BPDO Guard global command. BPDO Guard can be enabled on a port by using the spanning tree BPDO Guard enable interface configuration command. Alternatively, use the spanning tree port face BPDO Guard default global configuration command to globally enable BPDO Guard on all port face enabled port. To display information about the state of spanning tree, use the show spanning tree summary command. In the example, port face default and BPDO Guard are both enabled as the default state for ports configured as access mode. Note: always enable BPDO Guard on all port face enabled port.
Nah, di 11.5.3 itu cara mengkonfigurasi BPDU Guard. Itu meskipun port flash diaktifkan, interface itu akan tetap listening BPDU. Nah, BPDU ya tidak diharapkan mungkin tidak diharapkan itu mungkin bakal jadi tidak sengaja atau merupakan bagian dari upaya yang tidak sah untuk menambahkan switch ke jaringan. Nah, jika ada BPDU yang diterima pada port yang mengaktifkan BPDU Guard, port tersebut akan dimasukkan ke dalam status nonaktif karena kesalahan. Ini berarti port tersebut dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui perintah global air disable recovery cause BPDU Guard. Nah, BPDU Guard itu dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan perintah spanning tree BPDU Guard enable interface configuration atau menggunakan perintah spanning tree protokol spanning tree port face BPDU Guard default. Nah, untuk mengaktifkan BPDU Guard secara global pada semua port yang mendukung port face. Untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree, gunakan perintah show spanning tree summary. Dalam contoh itu port face default dan BPDU Guard keduanya diaktifkan sebagai status default untuk port yang dikonfigurasi sebagai mode akses. Nah, catatan itu selalu diaktifkan BPDU Guard di semua port yang mendukung port face. Ini mengkonfigurasi BPDU Guard. Nah, interface, masukin interface, spanning tree, BPDU Guard enable, exit. Nah, habis itu kita masukkan spanning tree, port face, BPDU Guard default, and. Nah, ini show spanning tree summary itu kita untuk melihat spanning tree yang ada di switch ini. Ini extended system is enabled, port face default enabled. Lalu selanjutnya di 11.5.4 syntax checker mitigate STP attacks, implement port face and BPDU Guard for a switch based on the following topology are specified requirement. Di 11.5.4 itu terapkan port face dan BPDU Guard untuk switch berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Kita dapat lihat di soal ini. Nah, ini kita masukkan interface-nya, masukkan switch port mode access, exit, masukkan spanning tree protokol port face default, masukkan ini konfigurasi untuk BPDU Guard-nya. Lalu kita dapat melihat menggunakan show spanning tree summary. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah ada pada penghujung modul 11 ya, yang dimana kita akan melakukan modul praktis dan juga kuis. Nah, seperti ini ya, ada paket tracer, switch security konfigurasi, yang dimana kita akan melakukan security initiate port, implement port security, metadata VLAN, metadata DHCP, ARP, STP dan lain sebagainya. Lalu ini ada labnya, oke, biarkan saja dengan ini. Nah, di sini kita apa sih yang kita pelajari dari modul? Nah, di sini ya kita bisa baca. Nah, baik sorry. Jadi apa saja sih yang kita pelajari pada modul kali ini? Yang pertama, kita bisa tahu nih ya, setiap port interface harus diamankan sebelum switch digunakan untuk produksi. Lalu juga metode yang paling sederhana, lalu juga paling efektif untuk mencegah serangan luapan tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Secara default, seperti port switch layer 2, diaturkan otomatis dinamis trunk atau trunking aktif, modus tracking on, lalu juga the switch can be configured to learn about MAC address on a secure port in a one of three way ya, ada 3 jalan seperti itu. Seperti ya ini ya, di 3 jalan itu 3 cara, maksudnya itu dikonfigurasi secara manual, lalu dipelajari secara dinamis, dan juga dipelajari secara dynamically learning sticky ya, lalu juga seperti itu. Nah, lalu juga kita untuk mengurangi serangan VLAN hopping ada juga seperti disable DTP negotiate on non-trunking port, lalu disable unused port, manually enable the trunk link on the trunking port, lalu disable DTP negotiation on trunking port, lalu kita set the native VLAN to a VLAN other dan VLAN 1 seperti itu. Lalu juga serangan DHCP starvation adalah membuat denial of service atau DOS
yang menghubungkan klien, seperti serangan DHCP spoofing dapat dikurangi dengan menggunakan DHCP snooping pada port terpercaya. Lalu ada DHCP sleuthing menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak terpercaya, yang dikonfigurasi secara administratif seperti itu. Di sini ada langkah-langkah mengaktifkan DHCP snooping ya, seperti ini. Lalu juga kita akan melakukan mitigasi pada ARP juga ya di modul ini, seperti tidak menyampaikan bahasan ARP yang tidak sah ya. Sorry ya, ini nih ya, sorry ya, kita tidak menyampaikan bahasan ARP lalu kita dapat menyadap semua permintaan dan bahasan ARP pada port yang tidak terpercaya dan lain sebagainya. Nah, DAI dia juga dapat dikonfigurasikan untuk menulis alamat MAC dan IP tujuan dari sumber tujuan MAC atau decision MAC yang menulis alamat MAC tujuan, lalu ada sumber MAC dan IP address begitu. Lalu juga kita untuk mengurangi serangan manipulasi spanning tree protocol, kita bisa dapat gunakan portfast dan bridge protokol pada unit PPDU guard. Nah ya, seperti dijelaskan, portfast atau yang membawa interface yang dikonfigurasi sebagai port access atau trunk ke status penerus dari status pemblokiran melewati status mendengarkan dan mempelajari berlaku untuk semua port yang pengguna akhir. Lalu jadi BPDU guard yang dimana dia mengalihkan port yang menerima BPDU seperti itu. Oke, dan sepertinya kita akan melakukan simulasi ya pada beberapa paket tracer. Yang pertama 11.6.1 dan lain sebagainya nanti dan satu lagi paket tracer yang akan mungkin saya jelaskan. Baik, saya rasa saya tutup dulu dan kita akan langsung masuk ke bagian paket tracer. Baik, di sini saya akan menjelaskan 11.1.0 paket tracer implement port security. Kita langsung saja ke paket tracernya di sini. Oke, kita taruh sini dulu. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. In this activity you will configure sebentar guys, sebentar. Baik, kita lanjut lagi untuk videonya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada addressing table ya. Lalu juga objektif di sini kita harus melakukan konfigurasi kepada port security, lalu kita memverifikasi port security-nya. Nah, di sini kita akan akses konfigurasi port security-nya ya. Kita masuk ke S1 config-nya, kita buka aja CLI-nya di sini. Kita langsung itu saja ya. Kita langsung kita end dulu, lalu kita masuk ke paste range F0/1. Oke, sekarang kita hidupkan ya dengan perintah switch port. Oke, sudah aktif sini. Lalu set the maximum so that only one device can access the fast Ethernet out. Nah, di sini kita set ya kalau dia cuma bisa switch port. Oke. Port security maximum 1. Oke. Secure the port so that make address of the dynamic learn and other to running configuration. Oke. Kita masukkan switch portnya, lalu kita tambahkan port security make address sticky. Oke. Enter. So the file length mode so database Ethernet port 0/1 and 0/2 are not disabled when violation occur, but a notification the security file is generated and packet from the uncon source. Oke, kita langsung aja switch port ya. Port, lalu violation restrict. Oke. Switch port
interface, kita exit dulu ya, interface range F0/3, kita matikan. Oke, sekarang kita akan melakukan verifikasi. Oke, sepertinya apakah ada yang terlewat? Coba kita cek. Mungkin kita lanjutkan saja dulu kali ya. Mungkin memang belum selesai atau memang belum tercoba ya. Jadi coba kita ke S1 ya di sini. Loh. Sorry ya. Nah, di sini kita coba lihat ya di sini from PC1 ping PC2. Oke, kita coba ping PC terlebih dahulu ya. Di sini. Salah ya. Sorry, salah. Seharusnya di comment prompt. Nah, di sini. Kita cek ping PC2 ya. Ping 10.10.10.11. Oke. Verify the port security is enable address of PC1. Oke nih, sudah komplit ya seharusnya. Show run begin interface. Oke, kita cek di sini. Ya, kita end dulu ya. Lalu kita masukkan show port port security. Oke, terlihat ya. Show port security address. Nah, ini dia ya. Enable port verify the regular laptop can ping PC1 and PC2. Disconnect to PC1 and connect to regular laptop to F1 which one the port which show port security interface. How many files have calculated? Attach regular laptop and then choose switch port and notice that the link RH. Oke, wait. Saya masih belum mengerti, mungkin saya akan sedikit membaca-baca dulu. Oke, di sini saya sudah menonton video dari MMM Pro Security ya. Nah, di sini saya sudah melihat-lihat ya. Yang pertama, attach regular laptop and use switch port and notice that link likes red. Oke. Kita akan coba pasangkan ya. Nah, dia berwarna merah, like a red. Enable the port verify regular laptop PC1 and PC2 after verification shut down port connected to regular one. Terus kita verifikasi dulu ya. Dia port 3 berarti dia conf interface FA. Sorry, dia apa ini? F03 tadi ya. No SH. Oke. Biarkan saja dulu ya di sini. Lalu after camping PC1 and PC2. Shutdown port connected to the laptop. Oke. Sekarang kita coba ping. Udah bisa ya. Asalnya PC2 juga asalnya sudah bisa. Shutdown port connected to Roach laptop. Oke, sebentar. Saya lupa ingat. Oke, lalu disconnect disconnect PC to and log laptop laptop to evaluate the port which this original connected verified to regulator is enable to PC1. Disconnect to
Kita shutdown, connect dulu ya, connect to regular laptopnya. Di sini kita SH dulu, kita shutdown. Oke, disconnect PC2 and connect regular laptop to FA02 with the port to which PC was originally connected. Verify the regular laptop is unable to PC1. Oke. Nama kita disconnectkan dulu ini ya. Sini. Lalu kita verifikasi regular laptop is unable to ping PC1. Habis itu kita delete juga ya bagian sini. Lalu kita tambahkan ke nya sesuai dengan misalnya tadi. Why dia? Oke, di sini ya sudah terhubung. Sekarang kita coba ping. Seharusnya dia sudah tidak berhasil. RTO. Seharusnya dia sudah RTO. Oke, show port security interface. Seharusnya dia sudah RTO ya. Nah, di sini RTO ya. Nah, kita biarkan saja. Lalu kita cek di sini. Saya nggak bisa ya, sorry. Lalu kita paste. Nah, karena masalah durasi. Nah, di sini how many violence have occurred. Nah, di sini ya, violence kita bisa terhitung ada 3 ya. Oke. Sekarang kita disconnect lagi. Ya, kita disconnect. Aduh, sorry. Kita disconnect lagi, lalu kita tambahkan dia di PC 1. Nah, dah. Why is PC2 able to ping PC1 but the Roach laptop is not? Nah, seperti materi yang sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Jadi keamanan port yang dilakukan pada port tersebut hanya mengizinkan perangkat yang Mac-nya itu dipelajari terlebih dahulu, listen learning seperti itu. Lalu untuk mengakses portnya dan mencegah akses ke perangkat lain. Jadi Mac-nya itu mempelajari dulu nih apa Jadi Mac-nya ini mempelajari terlebih dahulu untuk mengakses port tersebut dan mencegah akses-akses yang dari perangkat lain seperti itu. Dan saya rasa itu saja jawabannya, dan simulasi paket tracer untuk mengimplementasi port security PKA saya rasa cukup. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita save dulu saja yang ini ya. Oke, mungkin saya pause dulu untuk membuka paket tracer yang sesudah dari ini ya, sebentar. Nah, baik, kita sudah masuk ke dalam switch 11.61 ya, paket tracer berikutnya, dimana switch security konfigurasi ini membahas tentang konfigurasi terhadap switch security seperti itu. Nah, yang pertama kita membuat secure trunk, udah saya buat tadi barusan. Terus kita secure gimana ada sebutannya, switch port. Terus kita mau implementasikan port security, lalu mengenablekan DHCP snooping. Terus kita konfigurasikan rapid PVST.
Baik, pertama kita konekkan dulu G012 port of the two access layer switch. Udah ya, kita gabungkan. Terus kita konfigurasikan port GO1 dan GO2 as static trunk on both switch. Oke. Nah, di sini kita tadi akan mengkonekkan G02 dengan layer switch. Sudah ya, kita udah anukan. Lalu kita akan mengkonfigur, mendisable DTP, create VLAN, konfigur alt trunk-nya, begitu VLAN 100 as dan native VLAN. Oke, kita mungkin akan skip, bukan akan skip sih, akan langsung skip aja ke bagian sudah konfigurasi karena durasi yang pendek, hanya 10 menit. Oke. Nah, di sini ya bisa dilihat saya sudah melakukan ya, di sini kita bisa lihat ya. Kita sudah melakukan sudah melakukan konfigurasi ya. Kita juga sudah membuat create secure trunk yang dimana kita sudah mengkonekkan ya dari port to access layer switch sudah. Lalu kita mengkonfigurasi juga port G01 static trunk on both switch ya, sudah kita lakukan juga. Lalu juga kita disable DTP. Lalu kita juga sudah membuat VLAN 100 ya. Terus as the native VLAN. Oke, VLAN-nya udah benar ya. Oke. Secure all UN switch port on SW1 on SW2 create a VLAN management. Name it black hole. The configure name must match the requirement exactly. While you switch port the black hole VLAN. Oke. Saya akan skip lagi seperti biasa untuk melihat durasi sebenarnya. Sebentar. Nah, di sini saya sudah melakukan ya. Nah, di sini kita sudah melakukan shutdown on Windows switch port on SW1 ya. Di sini kita sudah melakukan shutdown ya. Lalu kita untuk switch 1 create VLAN 99 sudah dengan nama black hole. Lalu kita masuk ke interface range 39 switch access VLAN 99 exit and memory. Oke. Di sini ya sudah benar. Lalu kita konfigurasikan lalu kita mengimplementasikan port security yang dimana kita akan active port security on all the activate access port on switch SW1, konfigurasi the active port, lalu maximum of format address to be learned on the port, terus juga untuk port F01 on SW1 statically configure the MAC address of the PC using port security, configure active access port that will automatically MAC address learn on the port of the running configuration. Oke, kita mungkin langsung saja langsung saja skip lagi ya karena durasi seperti biasa, mohon maaf sebelumnya. Namun saya akan menjelaskan nanti untuk step by stepnya. Oke. Nah, baik ya. Di sini kita kan sudah buat black hole VLAN. Lalu kita aktifkan port switch 1 ya. Mana? Switch port mode access ya, nih. Switch mode access, lalu kita konfigur juga maksimum 4 biji ya. Di sini kita sudah melakukan maksimum kepada 4 biji juga. Lalu for port interface 01 kita setting dia MAC address-nya using port security. Nah, di sini sudah ya. Kita sudah masukkan MAC address-nya sebagai port security. Lalu kita mengkonfigurasikan juga configure that ports violation mode to drop packet from MAC address that exceed the maximum guidance sailing entry but not disable the port. Oke.
wait a minute ya, sebentar ya. Oke, di sini setelah kita juga mengkonfigurasi filenya ya, switch port security violent restrict ya di sini. Lalu seempat kita akan melakukan konfigurasi DHCP snooping ya di sini. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan terang pada port switch 1 dan transport, lalu kita kasih limit on transport switch 1 5 DHCP packet per second. Lalu pada switch 2 kita enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20, and 99. Oke. Nah, di sini ya seperti yang tadi itu yang dikonfigurasi step 4 yang dimana kita akan kelihatan ya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan terang port and switch 1 sebagai terus port. Ya, di sini kita sudah melakukan PDF snooping trust ya. Di sini kita sudah mempercayai trustnya, lalu limit the estimate 5 DHCP. Nah, di sini kita juga memberikan snooping limit rate-nya 5. Lalu pada switch 2 ya di sini ya. Kita switch 2 kita tambah kita enable snooping globally for VLAN 10, 20, dan 99. Nah, di sini sudah kita lakukan. Dan yang kelima, kita akan mengenablekan port force on all access port that are in use on switch 1, enable BDPO guard on all the access port are in use on S1, configure S1 to that all access port will use port 5 by default. Oke. Kita akan lakukan seperti biasa. Nah, oke, di sini ya. Ternyata saya baru sadar juga di sini bahwa kita harus mengkonfigurasikan switch 2-nya juga. Dan di sini sudah saya konfigurasikan ya yang keduanya. Seperti ini konfigurasinya ya, sama seperti switch yang sebelumnya tadi ya. Lalu kita akan konfigurkan port fast dan PBDU guard-nya ya. Oke, sebentar. Nah, baik, di sini saya sudah melakukan enable port fast all the access pada switch 1 ya di sini. Bisa kita lihat ya. Mana tadi? Ya. Port fast. Sebentar. Nah, di sini ya kita sudah melakukan span entry pada port fast-nya, lalu juga dengan BPD guard-nya. Lalu pada switch 2 juga configure the port fast by default. Dan di switch 2-nya dia sudah kita gantikan default. Namun di sini completion-nya masih 90%. Mungkin ada beberapa yang saya terlewat dalam konfigurasi seperti BPD guard-nya, lalu seperti ini ya BPD guard-nya, apa mungkin karena typo or something, nanti akan saya segera perbaiki. Dan mungkin juga kita butuh link to SW1 nanti. Oke, baik, akan segera saya perbaiki. Oke, nah di sini sudah saya perbaiki ya kesalahan-kesalahan tadi. Saya sudah mengkonfigurasi ulang di bagian sini ya, bisa dilihat. Nah, seperti biasa sepertinya ada yang typo atau something. Cuman ada sedikit permasalahan di bagian sini, dia masih 98% ya. Bisa kita lihat di sini bahwa port Gigabyte Ethernet 2 link to SW1 connect to Gigabyte Ethernet 2, dan seharusnya dia sudah benar karena di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa SW2 ini dia terhubung ke G02. Mungkin ada sistem yang bug atau bagaimana, namun seharusnya ini sudah benar. Dan saya rasa cukup deh untuk penjelasan pada konfigurasi paket tracer untuk switch security configuration. Mohon maaf jika ada tidak jelas ataupun penjelasan yang kurang bagus ataupun materi yang kurang tersampaikan. Kami para rekan tim mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebelumnya belum ditutup ya. Ternyata setelah saya cek kembali, ternyata kabelnya yang salah. Ya, seharusnya kabel yang putus-putus ini kita gunakan ya. Kabelnya itu yang
Mana ya kabel? Nah, kabelnya itu yang ini ya, yang digunakan dan sudah 100%. Oke, lihat ya. Di sini dia sudah 100%. Ini saya coba buat ulang tadi dan hasilnya berhasil. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.